Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Kali ini kita berbicara soal lingkungan, alam yang perlu kita jaga. Bersama saya Agus Humpoko, jurnalis Banjarmasin Pos. Di sebelah saya ada tamu yang terhormat, Bapak Jainal Abidin, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan. Assalamualaikum Pak Jainal. Waalaikumsalam. Iya Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Beliau Pak Jainal ini dari Balangan, mengelola hutan di Balangan. Kemudian kami undang dan beliau bersedia hadir. Sebenarnya beliau tidak asing buat kami karena beliau adalah wartawan Banjarmasin Pos juga ya Pak. Sempat di dunia tinta. Tetapi beliau lebih senang lebih senang di pemirsa, lebih senang di hutan kayaknya ya. Orang hutan. Kita akan membahas soal bagaimana pengelolaan hutan, tantangannya terutama di daerah Balangan. Saya kemarin beberapa waktu lalu baca-baca nih. Siap. Balangan ini mengelola hutannya penuh tantangan. Yang saya tangkap secara pribadi, Balangan itu daerah pertambangan gitu. Sehingga ada persentuhan yang harus tugas Pak Jainal ini sangat berat sekali gitu sebagai pengelola hutan. Di dalam saya baca Pak, di rencana jangka panjang KPH Balangan itu juga disebutkan juga ada permukiman ya Pak ya, tantangannya ya Pak ya. Permukiman, kemudian pertambangan juga, kemudian juga kebakaran hutan ya. Betul sekali. Kebakaran hutan, kemudian juga belakangan ini kan banjir jadi persoalan. Betul sekali. Sehingga ini hutannya gundul gitu, seperti itu. Dia tantangan itu yang dalam rencana jangka panjang itu sampai 2027 ya Pak ya, artinya 2027 ya rancangannya itu. Sehingga ini kan artinya tinggal sedikit lagi apakah sudah berhasil atau tidak gitu. Dan saya baca itu juga yang di rancangan itu 90.000 hektar. Mungkin bisa dikoreksi atau benar atau salah. Ini apa Pak? Bisa cerita dengan Pak Jainal bisa cerita kepada saya, kepada pemirsa mengenai tugas Pak Jainal apa aja gitu. Benarkah 9 itu gitu. Seperti itu. Silakan Pak Jainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Jainal Abidin, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan. Jadi ini juga menyapa para pemirsa ya, terutama ini teman-teman di KPH Balangan. Ini yang mungkin lagi nonton juga tayangan ini. Jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya jelaskan sedikit ya, ini masalah bagaimana Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan ini. Jadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan ini sebenarnya adalah UPT-nya. Jadi UPT-nya dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Oh gitu. Jadi memang dulu ya ada undang-undang SK Menhub itu tahun 2010 itu tentang wilayah pembagian wilayah KPH. Jadi dulu KPHP sama KPHL. Dulu Balangan ini KPHL dulu. KPHL ya. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. Ya. Nah, jadi hutan lindung karena banyak hutannya kawasan hutan lindung. Nah, kemudian tahun 2014 ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu tentang pemerintah daerah, di mana kewenangan waktu itu kan Dinas Kehutanan masih di kabupaten, di tiap kabupaten. Jadi Balangan itu di Sudbun, kemudian di daerah lain ada sebutannya. Nah, itu tahun 2014 itu kewenangannya bersama-sama kewenangan yang lain seperti pertambangan. Nah, itu kewenangannya sekarang beralih ke
provinsi. Mm-mm. Nah, jadilah kehutanan itu juga beralih ke provinsi. Nah, tahun 2017 juga Pergub ya, Pergub SK Gubernur tahun 2017 itu ada masalah SOTK. Nah, itu di-SK-kan lah ada namanya KPH Balangan. Dulu tadi betul tadi Bang Eko tersebutkan sekitar kawasan hutan yang dikelola itu sekitar 90 ribuan. Iya. Itu di Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu di SK 363 tahun 2021 itu wilayah kita menjadi 2. Mm-mm. Jadi bukan lagi Balangan saja, tapi Hulu Sungai Utara atau yang kenal Amuntai ya. Nah, itu sekitar 127 ribuan jadinya. Jadi berarti nambah sekitar 37.000 ya. Sekitar kurang lebih segitu. Jadi tadi benar sampean menyebutkan bahwa tadi di RPHJP itu ada 90.000, itu memang waktu pembuatannya kan tadi belum keluar undang-undang tersebut, kemudian belum ada undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang lainnya. Nah, ini tahun ini kita review kembali. Jadi hal-hal yang belum sesuai, termasuk ada kebijakan pemerintah Tora. Nanti saya ceritakan. Nah, jadi tadi benar tantangan untuk mengelola kawasan hutan ini penuh tantangan. Termasuk ada pemukiman, kemudian ada pertambangan, ada kebakaran hutan, ada banjir segala macam. Nah, jadi kita sendiri jadi bergerak di tempat saya kan ada 2 seksi itu, ada 3 sebenarnya sama Kasubag TU. Itu 2 seksi, ada seksi perlindungan. Itu di situ ada dia menangani persemaian. Kemudian revolusi hijau. Nah, revolusi hijau itu macam-macam tuh, bagi bibit gratis, penanaman RHL, itu terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan. Kemudian ada pengamanan hutan, kebakaran hutan. Kemudian di seksi satunya ada seksi pemanfaatan hutan, itu ditangani masalah hasil hutan bukan kayu. Kemudian jasa lingkungan, wisata alam jasa lingkungan, termasuk tadi program dari pemerintah Tora atau tanah objektif reformasi agraria, di mana pemukiman masyarakat yang berada di kawasan hutan kita usulkan dikeluarkan. Dan alhamdulillah ini Tora di Kabupaten Balangan ini walaupun belum maksimal, sebagian sudah dikeluarkan. Jadi kawasan hutan sendiri nanti akan berkurang. Jadi pemukiman termasuk yang diutamakan sapras nih. Tunggu sebentar. Tora ini apakah ini kawasan hutan, ada pemukiman, orangnya disuruh keluar, atau lahannya dipotong? Jadi ada beberapa ya, ada yang kalau yang tadi orangnya disuruh keluar resettlement kayak tapi ya kita ngambil yang ini aja karena mereka eksis sejak dulu, sebelum undang-undang, bahkan sebelum undang-undang mulai nenek moyang situ. Jadi kawasan hutan yang dulunya kawasan hutan kita keluarkan. Jadi mereka sekarang statusnya tidak di dalam kawasan hutan lagi. Jadi karena kaitannya tanah objek reformasi agraria. Nanti tapi tidak sampai di situ aja, nanti mereka juga mendapatkan sertifikat. Ini program dari Bapak Presiden kita, Presiden Jokowi. Nah, kemudian itu nanti juga dari bantuan-bantuan dari SKPD lain yang dulunya susah untuk masuk karena ini kan kawasan hutan negara. Betul. Ini bisa masuk seperti contohnya kayak perikanan segala macam. Cuma memang ada kawasan hutan yang tetap dipertahankan. Itu ada satu jalur lagi, yaitu perhutanan sosial. Nah, itu perhutanan sosial itu masyarakat yang mohon maaf ya dulunya secara legal mengelola kawasan hutan jadi resmi, dan itu izin namanya izin perhutanan sosial. Nah, itu kelompok tani namanya. Jadi di Kabupaten Balangan sendiri sudah ada MOU antara pihak Pemkab Balangan dengan pemerintah provinsi, di mana ada masalah pemberdayaan masyarakat desa. Jadi pemberdayaan masyarakat desa di dalam kawasan hutan. Nah, contohnya kemarin ada di Desa Liu, di situ ada jasa wisata alam ya, jasa lingkungan. Nah, itu dulu dinas pariwisata Balangan sekarang sudah mulai membangun pintu gerbang dalam kawasan hutan. Habis itu mini kotek dan segala macam. Nah, itu berada di dalam area izin PS. Jadi kita mencoba mendekati masyarakat dengan pemudahan seperti itu. Pak Jenal, ini sebelum lanjut,
pemirsa kalau ada yang mau ditanyakan sama Pak Jainal atau ada informasi atau saran atau bagaimana, silahkan ke akun kami di akun YouTube kami, kemudian juga di Instagram kami dan juga di Facebook kami. Jadi silahkan teman-teman yang mau bertanya dengan Pak Jainal. Lanjut Pak Jainal, saya apa? Ini kan dalam kawasan 127.000 itu kan ada kawasan, saya baca yang itu tadi rencana itu ada kawasan lindung dan ada kawasan produksi. Ini itu bagaimana? Kalau kawasan lindung sendiri memang namanya kan ada kawasan hutan produksi, ada kawasan hutan lindung, ada konservasi, ada hutan produksi konversi, macam-macam. Anggap kalau kita jelaskan secara kawasan hutan lindung, itu kalau kawasan hutan lindung itu lebih menitik beratkan pada fungsinya ya, fungsi lindungnya. Jadi situ ada sebagai tata air. Jadi fungsi lindung. Jadi di situ ada karena keragaman yang perlu dilindungi. Nah, kalau hutan produksi sendiri itu memang tujuannya lebih ke arah pemanfaatan. Gitu. Kalau di hutan lindung memang kita bisa dimanfaatkan, cuma itu arahnya ke jasa lingkungan. Jadi tidak menebang pohon di sana. Kemudian kalau di hutan produksi mungkin ke pemanfaatannya bisa tentu saja dengan kaedah-kaedah yang aturan-aturan yang teknis ya di kehutanan. Jadi hutan lindung tapi masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Bisa jasa lingkungan, HHBK di situ bisa. Dan kita tadi namanya program pemerintah masalah perhutanan sosial kita fasilitasi di sana. Ada beberapa desa yang sudah kita fasilitasi, termasuk program mereka contohnya nih di depan kita ini ada anyaman ini anak anyaman bambu nih khas Desa Liu. Desa Liu berarti ada di bawah Kabupaten Balangan, di bawah pembinaan KPH Balangan. Iya. Apa ini Pak? Ini tempat tisu macam-macam, sebenarnya sih banyak tapi saya tidak bawa semuanya. Ada tas, ada macam-macam ya. Kita kemarin dengan ini fasilitasi dengan BPSKL ya, Kementerian Kehutanan, kita ambilkan alat-alatnya, peraut bambu segala macamnya di situ. Memang banyak unggulan kita. Salah satunya ini juga madu kelulut. Apa ini madu kelulut? Madu kelulut. Nah, ini tapi hati-hati ya nih. Kalau madu asli biasanya yang wanita berbahaya. Yang kalau asli jangan dibawa ke rumah. Kalau ini madu kelulut tadi agak tidak asli sekali. Jadi kalau madu kelulut ini kita fasilitasi ada beberapa kelompok tani ya di situ sudah memproduksi madu kelulut dan mereka bisa menghasilkan. Jadi ini hasil hutan bukan kayu sendiri. Kita berikan stup madu kelulut. Kemudian yang terakhir tadi tahun ini kita bantu sebanyak 25 stup madu kelulut itu di daerah Desa Diak Pitap. Kemudian ada alat sedot madu kelulutnya. Kalau sampean jalan-jalan ke Balangan, kita sedot madu kelulut langsung di sarangnya. Dari sarangnya. Selain ini apa Pak? Anyaman, madu kelulut. Ada sebenarnya sih banyak HBK yang unggulan. Tapi yang unggulan kami sih sebenarnya ada madu kelulut sama jengkol. Tahu jengkol kan? Aduh, favorit tuh Pak.